Ini kita langsung saja, intinya kan kita akan pendataan awal untuk beberapa sekolah yang menjadi calon tempat pelaksanaan tes P3K. Nanti mungkin tidak semua sekolah akan kita jadikan tempat pelaksanaan, akan kita seleksi, namun kita tetap butuh data-data awal. Mungkin langsung aja kita akan beri waktu kepada Bapak Kepala Bidang PTK, Bapak Emzen, untuk memberikan pengarahan terhadap rencana pelaksanaan tes P3K tahun 2021 ini. Di sana ada Anik, moderator, tolong di-record ya, Nik ya. Terima kasih. Kita cari ganjel atau nggak dipegang. Baik, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita selalu bersyukur kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat sempat melaksanakan kegiatan aktivitas kita pada pagi ini. Saya dari kantor dengan rekan pengawas, ini kasih-kasih, ini ada Pak Anang, ada Pak Firdaus, ada Pak Eka. Tentu diawali oleh Pak Anang tadi sudah kita ketahui bahwa rencana akan ada tes PPPK atau P3K yang akan dilaksanakan di Sumatera Selatan. Tentu sekolah-sekolah yang dipilih untuk berkaitan dengan tempat ini di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Tentu nanti pada waktunya Bapak Ibu akan kami undang ya dari berbagai sekolah ini. Berapa sekolah Pak Ana? 13 sekolah ini, karena tentu kita paham berkaitan dengan data Dopodik yang kami lihat, yang kami usulkan kepada BKD Provinsi Sumatera Selatan, lalu BKD membawanya ke Jakarta, ke kementerian, bahwa jumlah yang akan dilaksanakan tes itu 8 ribuan. Tentu Bapak Ibu sekalian membutuhkan tempat yang banyak, tempat yang spesial khusus untuk kegiatan itu. Kalau sekolah-sekolah yang biasa tentu kurang fasilitasnya, maka ada beberapa sekolah termasuk sekolah Bapak Ibu pada kesempatan ini yang akan dilaksanakannya tempat tes P3K tersebut. Maka tolong bantu Pak Anang, bantu kawan-kawan kami berkaitan dengan hal ini. Jangan sampai kita nanti diminta oleh BKD, kita tidak bisa melaksanakan hal ini. Karena ini adalah urusan-urusan besar, tentunya urusan kita semua. Nanti Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan itu seluruhnya akan terlibat berkaitan dengan ini, termasuk dalam kepanitiaan nantinya. Maka dari itu, tolong informasikan kepada kami, Bapak Ibu, berkaitan dengan lokasi-lokasi tempat akan melaksanakan tes tersebut, terutama kapasitasnya, termasuk laptopnya atau komputernya yang ada di situ, termasuk jaringannya, informasikan kepada kami. Karena dengan adanya informasi dari Bapak Ibu sekalian, nanti kami bisa berkomunikasi dengan BKD. Karena BKD sudah menginformasikan kepada kami, tolong siapkan tempat-tempat yang layak untuk melaksanakan kegiatan ini. Maka saya mohon kepada kita semua, Bapak Ibu Guru, untuk saling bantu berkaitan dengan hal ini. Saya kira itu ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian sudah bekerja, sudah mulai berpikir untuk hal ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabid. Mungkin kita dengar arahan laporan dari beberapa sekolah yang tempat pelaksanaan tes CPNS yang pernah dilaksanakan dalam jumlah yang sangat besar. Di antaranya SMK 2 Palembang. Kalau di sini ada SMK 2, mohon untuk menyampaikan pengalamannya. Kira-kira di sana waktu itu berapa orang yang tes, berapa komputer yang ada. Ini ada Bu Eka ya, sudah saya lihat. Silahkan Bu Eka dilaporkan Bu, biar Pak Kabid juga mendengar dari 2 atau 3 sekolah. Kita minta laporan. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu kami pernah ikut dalam pelaksanaan tes P3K ini, bukan hanya kami, tapi ada juga SMA 1 yang saya ingat. Dulu dipakai untuk SMK 2 11 ruangan Pak, karena memang kondisi saat itu 11 ruangan yang sedang terbuka. Lalu server yang digunakan adalah
server teknisnya, untuk pelaksanaan teknis di bidang IT-nya, teknisnya itu sama seperti UNBK. Jadi pihak P3K bekerja sama dengan Puspendik, Pak. Jadi kalau dia bekerja sama dengan Puspendik menggunakan teknik UNBK, sama persis seperti UNBK kemarin. Bedanya itu hanya pada token. Jadi hanya seperti itu rasanya bedanya. Jadi setelah itu komputer yang diminta itu juga spesifikasinya sama dengan UNBK. Jadi dia semi online sifatnya. Mendengar kabar yang P3K tahun ini sepertinya sama seperti UNBK juga, Pak. Dia sifatnya semi online, sistem jaringannya seperti itu. Tinggal kayaknya mereka memerlukan jumlah kapasitas banyak komputernya, itu saja. Nanti biasanya setelah ini kita akan dipanggil, tidak tahu kalau COVID ini, biasanya kita dipanggil oleh pihak Puspendik. Jadi nanti ada kerjasamanya seperti itu. Dia menyerahkan kepada pihak Puspendik ke dinas-dinas, ke dinas pendidikan, baru ke kami biasanya langsung seperti itu, Pak. Jadi kami tinggal menunggu kabar dari pihak dinas. Cuman yang perlu perlu di sini kesepakatan, Pak, karena ini menyangkut pelaksanaan penggunaan, namanya sifatnya kita membantu. Di sini kita harus menyiapkan persiapannya, apalagi kita tidak UN kan, jadi sudah lama sekali. Nah, terkadang untuk persiapannya itu kami sebagai teknisi-teknisi, Pak, enak kalau ada yang wakil-wakilnya ikut di sini. Teknisi-teknisi di sini minta tolong dari Pak Kabid beserta jajarannya untuk ngomong ke kepala sekolah untuk lebih memperhatikan kami seperti itu. Karena kadang-kadang pihak yang penyelenggara dia menyerahkan kan, otomatis mestinya lebih peka pihak sekolah kan. Jadi untuk persiapan lah, untuk bagaimana teknis kami biar nyaman, mestinya pihak sekolah kan, Pak. Jadi minta tolong Bapak untuk menginformasikan kepada kepala sekolah bahwa kalau dari pihak penyelenggara tidak ada dana untuk persiapan. Biasanya seperti itu ya. Bu Deni, bisa juga Bu Deni di sini, Pak, SMA 1 itu sudah pengalaman. Bu Deni dari SMA 1 untuk angkat bicara juga. Itu saja, Pak, barangkali informasi yang bisa saya berikan. Nanti biasanya kita digabungkan dalam satu grup lagi oleh pihak Puspendik. Itu saja, bisa dibantu yang lainnya. Seingat saya SMA 1, saya lupa SMA mana lagi. Banyak dari daerah juga ada soalnya. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin Bu Deni, tadi dari 11 ruangan, kalau satu ruang biasanya berapa ya? 20 ya? 20 sampai 30. Kalau NBK ya, maksimal benar, 30. Pak. 20 sampai 40 maksimalnya, Pak. Kalau sekarang 40. COVID. Kalau dulu 11 ruangan itu 30 ya? Iya, 40 Pak Anan. Maksimalnya 40. 40 ya. Maksimalnya tergantung dari sekolah masing-masing, cuman maksimalnya 40 kemampuan satu servernya. 20 ya, mungkin ruangan yang dibanyakin ya. Iya. Kalau di ruangan tidak sempat dibongkar, berarti kapasitas hanya 20 dikalikan 11 ruangan, taruhlah 200 klien ya. Ya, untuk kami SMK Negeri 2 ada 280 klien, Pak. Kami SMK 2 untuk saat ini 280 klien dan 12 server utama, 1 server cadangan. Itu kalau untuk yang SMK 2. Apa, Pak? Ya. Nanti kita berhitung lagi untuk masalah kebutuhan komputer berapa segala macamnya ya, dan sesi-sesinya kita bahas. Iya. Iya. Jadi Bu Eka. Ya. Apa yang dikatakan, apa yang dimaksud Bu Eka sudah kami tangkap. Nanti kami informasikan dengan kepala sekolah. Memang betul kadang-kadang ini kan tidak ada apanya. Kamu susah saja kan. Kami akan memikirkan melalui kepala orang. Iya, Pak. Sama kesepakatan mungkin dia itu hanya membayar pelaksanaan, Pak. Pelaksanaan yang dia bayar, misalnya honor proktor, honor teknisi, berapa yang dibutuhkan itu nanti kesepakatan saja. Bu Deni mungkin bisa bicara, Pak. Ya. Oke. Silakan Bu Deni, gantian. Di unmute. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kak, SMA 1 sih pada dasarnya sih untuk kesiapan, karena kami juga akan mempersiapkan diri untuk anak-anak USP. Jadi untuk kesiapan mungkin akan insya Allah akan siap karena USP, UTBK udah siap untuk pelaksanaan itu. Untuk ruangan, kami kondisikan saat ini kami ada menyiapkan sebenarnya 7 ruangan, tetapi karena kondisi COVID, 7 ruangan ini isinya tidak padat sampai 40, jadi hanya dikondisikan paling maksimal, paling banyak itu ada yang 30, itu paling banyak. 30 ya. Banyak. Jadi ada kondisinya 15. Iya, 15 beli gitu. Jadi untuk saat ini karena untuk kondisi COVID kami siapkan jadi 140 unit saja. Dengan 140 unit saja karena melihat kondisi COVID, karena ruangannya yang tidak memadai dan jumlah servernya juga yang tidak memadai kalau lebih dari itu. Sehari ada berapa sesi? Tapi saat ini hanya menyiapkan 5 server, dikondisikan menambah ruangan, jadi kami siapkan 6 server untuk persiapan USP saat ini. Persiapan USP saat ini. Untuk UTBK, kami hanya menyiapkan 5 server saja. Nah, untuk P3K nanti lihat kondisi dan situasinya, kalau memang ternyata nanti diperlukan, kita akan bicarakan kembali dengan kepala sekolah apa pertimbangan beliau. Untuk kegiatan P3K memang sebenarnya SMA 1 dan SMK 2 dulu waktu itu memang pernah diutus pertama kali untuk kegiatan P3K. Waktu itu undangan dari Puspendik untuk kegiatan P3K ini. Yang berlanjut memang akhirnya ke dinas-dinas dan ke instansi-instansi yang lain. Tapi pada dasarnya kami juga tidak terlalu mempermasalahkan permasalahan yang lain, karena juga teknisi dan proktor kami semuanya siap untuk kegiatan ini. Cuman yang pasti harus ada surat resmi aja mungkin ke sekolah yang memang menugaskan kami untuk kegiatan ini, karena menyangkut proktor dan teknisi yang di sekolah juga tidak akan bisa melaksanakan tugas kalau tidak ada surat resminya kayak gitu, Pak. Iya, pasti ada, pasti ada. Begitu aja sih dari SMA 1. Pada dasarnya kami siap untuk melaksanakan P3K untuk yang mungkin yang kedua ya, ini tahap yang keduanya. Oke. Terima kasih dari SMA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir satu lagi sambil Bapak Ibu tim lab atau proktor atau operator mengisi data yang kami minta melalui absen tadi ya, s.id/absensi P3K. Di situ ada data berapa klien, berapa server, dan data kontak person. Nanti akan kita hitung sehari mungkin berapa sesi biasanya? 3 sesi ya? 3 sesi berarti 140 kali 3 nih hampir 500 lah ya taruh ya. Nah dari SMA 2 tadi kalau dia 300 klien dikali 3 hampir 1000, itu per hari 1500 misalnya. Berarti kalau untuk 8.000 kita bisa seminggu atau 2 minggu, mungkin seperti itu kalau hanya 2 sekolah. Namun ini mungkin ada 3 sampai 5 sekolah, atau nanti kita koordinasi dengan Puspendik juga. Satu lagi sekolah mana? Bu Deni atau Mbak Eka? Bu Eka? Yang biasanya diikutkan P3K atau tes CPNS? SMK 3? SMK 5 biasanya dipakai, SMK 5. SMK 5 ada di sini. Coba terakhir SMK mana ya? Ada SMK 5? SMK 5 Pak Aan. Nah, ini ada SMK 5 nih. Silakan bicara Pak Aan atau yang lain. Intinya di sini kita mau update data ya, data yang saya dapat dari bidang kemarin kan itu data tahun 2019 atau 20 awal. Kita update lagi data jumlah klien, jumlah server, dan kontak person. Sambil kita sharing 2-3 orang di sini. SMK 5 silakan Pak An atau yang lain. Maaf dulu Mas Anang, kira-kira ini data kita ini yang kita update ini data dalam kondisi COVID atau nanti untuk sudah yang standar umum biasa? Sekarang lah masih COVID kan? Masih COVID. Kita kan mungkin tesnya dalam tahun ini. Kita belum tahu. Oh ya udah, berarti memang standar kondisi COVID ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Anang. Siap. Pak An atau SMK 5 silakan bicara. Kalau tidak ada, mungkin yang lainnya, siapa lagi yang biasa tes CPNS dari SMK 3 juga biasa Pak Anang. SMK 3 itu ada Pak Yohanes.
kemarin Cat Ada Pak Yohanes, Polri silakan. juga CAT Polri SMK 3, Silakan Pak SMA Yohanes kalau ada di 3. sini. Oke, terima kasih Pak kesempatannya. SMK 3. SMK 3 dengan Pak Yohanes Pak. Ya, lanjut Pak Yohanes. Seperti di SMK 2 tadi juga Pak, kami sering juga melaksanakan kegiatan UTBK, penerimaan PNS, kemudian Menkumham, kemudian juga penerimaan Polri baru-baru ini juga. Tapi terus terang Pak, kalau seandainya nanti ujiannya, sistem ujiannya nanti misalnya kliennya harus terhubung dengan internet langsung, karena kami di sini kapasitas internetnya masih keterbatasan Pak, karena semi online lah boleh dikatakan begitu. Kami punya 5 Mbps, tapi estimate Pak stabil. Iya stabil ya. Ya, tapi kalau misalnya kliennya dituntut untuk langsung online-nya, enggak mungkin Pak, pasti dia semi online seperti MBK. Ya. Nggak ada yang siap untuk online full. Alhamdulillah. Pak, berarti kami mungkin kalau tadi saya sudah ngisi juga Pak, saya tampung kapasitas kami juga di situ. Kita punya 4 server utama dengan 2 server cadangan. Kemudian 160 klien Pak, ya? Tapi dalam posisi normal Pak. 40 itu 160 itu normal. Berarti kalau ini separuhnya Pak, 80. Oh, 80 ya. Ya, kalau di posisi COVID-nya Pak. Jaga jarak. Ya. Iya, 80. Kita juga menyiapkan genset. Hari cuma dapat 250. Berarti per ruangan Pak, 4 ruangan itu Pak. 20 jadi 4 ruangan. Dipindahin ke ruangan lain paling nanti. Kapan-kapan kamu ke lapangan. Yang kalau mungkin untuk ruang lain yang kadang-kadang kendala kami ini Pak, yang LAN-nya Pak, nyiapin LAN-nya, posisi LAN-nya Pak. Oh, betul. Siap. Oke, makasih Pak Yohanes. Iya Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf tidak semuanya kami beri kesempatan bicara karena intinya kita mengupdate data. Tolong dikirim ulang kalau misalnya data yang dikirim tadi kondisi normal karena kita mendata ini di kondisi COVID-19. Mungkin instalasi LAN juga membutuhkan persiapan. Susah ya. Tapi kita coba dari 3 sekolah ini sudah terkumpul, mungkin nantinya akan ada sekitar 1.700 per hari per sesi ya. Per hari atau per sesi ya. Ya nanti lah kita analisa lagi dari datanya mungkin Pak ya. 3 sesi. Dari SMK 2 tadi misalnya 300 klien, dari SMA 1 140 klien, dari SMA 3 80. 300 tambah 140, 440 tambah 550 lah kalau dibulatkan per sesi. Dikalikan 3 sekitar 1.650 per 1.700 sehari. Sehari. Mungkin seminggu kalau untuk ngabisin 8.000. Kalau itu 3 sekolah. Tapi kalau sekolahnya kita tambah lagi, kita punya cadangan 13 sekolah ini, mungkin kita bisa persingkat lagi. Kita koordinasi dengan Puspendik juga kan? Dari Kemdikbud kan? Iya, baik. Mungkin kita tutup dulu rapatnya. Izin Pak Kabid, kami tutup dulu rapatnya. Datanya tolong diupdate Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom. Mohon maaf tadi kami agak terlambat menunggu. Kami koordinasi dulu di awal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.